Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Dayana dengan NIM 210705002. Saya akan menjelaskan tentang denial of service atau biasanya dibilang DOS. Yang pertama ada penjelasan. Penjelasan pertama yaitu pengertian denial of service atau DOS. Yang kedua contoh serangan DOS dan cara kerjanya. Yang ketiga materi yang digunakan. Dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan DOS. Pengertian DOS. Denial of Service atau DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sebuah layanan atau sistem tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan DOS dilakukan dengan membajiri sistem target dengan lalu lintas jaringan atau permintaan yang berlebihan, sehingga sistem tidak dapat menangani semua permintaan yang masuk dan membuat layanan atau sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi organisasi atau individu yang menjadi target. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, reputasi yang buruk, dan kehilangan data atau informasi yang penting. Oleh karena itu, penting bagi organisasi dan individu untuk mengambil tindakan pencegahan dan memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi serangan DOS. Contoh umum serangan DOS termasuk membanjiri server dengan permintaan HTTP palsu, menggunakan botnet untuk mengirimkan lalu lintas jaringan yang sangat besar ke sistem target, atau mengirimkan paket data yang salah secara berulang-ulang ke sistem target. Selanjutnya ada jenis serangan DOS. Jadi jenis serangan DOS yang pertama ada serangan flood. Serangan ini mengirimkan jumlah permintaan atau lalu lintas yang besar ke sistem target untuk menonaktifkan atau meniadakan layanan tersebut. Selanjutnya ada serangan ping of death. Serangan jenis ini mengirimkan paket data yang terlalu besar ke sistem target sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem dan menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia. Selanjutnya ada serangan HTTP flood. Serangan jenis ini mengirimkan jumlah permintaan yang besar ke server web menggunakan protokol HTTP dengan tujuan menonaktifkan layanan web dan membuatnya tidak tersedia. Selanjutnya juga ada serangan distribusi flood atau DDoS. Serangan DDoS adalah jenis serangan flood yang menggunakan botnet atau jaringan komputer yang terinfeksi malware untuk mengirimkan lalu lintas yang besar dan berlebihan ke sistem target. Selanjutnya serangan SYN flood. Serangan jenis ini memanfaatkan kerentanan dalam protokol TCP/IP untuk mengirimkan jumlah permintaan yang besar dan tidak valid ke sistem target, sehingga menyebabkan sistem tidak dapat menangani permintaan tersebut. Selanjutnya ada serangan amplifikasi. Jenis serangan ini memanfaatkan server terbuka atau layanan yang dapat membalas dengan lalu lintas yang lebih besar dari permintaan asli, sehingga mengirimkan lalu lintas yang besar dan berlebihan ke sistem target. Selanjutnya ada serangan Smurf. Serangan Smurf memanfaatkan protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol untuk mengirimkan permintaan atau paket data yang besar ke sistem target dengan memasukkan alamat IP sumber sehingga sistem target menerima lalu lintas yang lebih besar dari yang seharusnya. Jenis serangan yang terakhir adalah serangan teardrop. Serangan jenis ini memanfaatkan celah keamanan dalam protokol TCP or IP untuk mengirimkan paket data yang rusak atau salah ke sistem target, sehingga menyebabkan sistem mengalami kerusakan dan layanan menjadi tidak tersedia. Semua jenis serangan DOS bertujuan untuk mengganggu akses pengguna yang sah ke sistem dan layanan target, dan menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mencegah serangan DOS. Materi yang digunakan untuk menyerang DOS ini adalah yang pertama ada botnet. Botnet adalah jaringan komputer yang terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang. Botnet digunakan untuk mengirimkan lalu lintas yang besar dan berlebihan ke sistem target. Yang kedua ada script dan tool khusus. Penyerang dapat menggunakan script atau tool khusus untuk mengirimkan permintaan atau lalu lintas berlebih ke sistem target. Beberapa contoh script dan tool DOS yang populer termasuk LOWIC atau Low Orbit Launch Cannon, HOIC atau High
orbit launch cannon, dan slow loris. Materi ketiga yaitu perangkat keras khusus. Penyerang dapat menggunakan perangkat keras khusus seperti server, router, atau switch untuk mengirimkan lalu lintas yang besar dan berlebihan ke sistem target. Selanjutnya adalah celah keamanan. Penyerang dapat memanfaatkan celah keamanan pada sistem target untuk mengirimkan permintaan atau lalu lintas berlebih ke sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah layanan cloud. Penyerang dapat memanfaatkan layanan cloud untuk mengirimkan lalu lintas yang besar dan berlebihan ke sistem target. Dalam melakukan serangan DOS ini, penyerang mencari dan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem target untuk mengganggu akses pengguna yang sah ke layanan atau sistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga keamanan sistem dan mengidentifikasi celah keamanan yang mungkin ada dalam sistem agar dapat menghindari serangan DOS. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan serangan DOS itu sendiri. Kalau kelebihannya memungkinkan penyerang untuk menonaktifkan atau meniadakan layanan atau sistem target dengan mudah dan cepat, dan dapat digunakan untuk mengganggu kompetitor atau pesaing sehingga memberikan keuntungan bagi penyerang, dan dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dari serangan atau aktivitas lainnya. Kekurangannya ada serangan DOS dapat merusak reputasi penyerang dan organisasi atau individu yang menjadi target. Serangan DOS dapat mengakibatkan kerugian finansial seperti biaya pemulihan sistem atau layanan yang terkena serangan. Dan juga serangan DOS dapat merugikan pengguna yang sah dari layanan atau sistem target. Dan serangan DOS dapat diidentifikasi dan dilacak oleh otoritas keamanan dan penyerang dapat menghadapi tindakan hukum sebagai akibat dari serangan tersebut. Jadi dalam beberapa kasus, serangan DOS dapat memicu tindakan belasan dari otoritas keamanan atau pihak yang terkena serangan, sehingga memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, serangan DOS digunakan untuk melakukan tindakan kriminal dan oleh karena itu tidak disetujui secara etis atau legal. Oleh karena itu sangat penting untuk menghindari serangan DOS dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi sistem dan layanan dari serangan tersebut. Selain dampak negatif pada sistem dan layanan yang menjadi target serangan, serangan DOS juga bertentangan dengan hukum dan etika dan dapat mengakibatkan tindakan hukum yang serius bagi penyerang. Oleh karena itu, tidak ada manfaat yang diperoleh untuk melakukan serangan DOS, sebaliknya penting untuk menjaga keamanan sistem dan mencegah serangan DOS agar tidak terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.